Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam Bincang Sehati. Pemirsa, hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi dan semasa pandemi ini bagi mereka yang punya riwayat hipertensi ini katanya harus berhati-hati karena kondisinya bisa memperburuk pasien COVID-19. Lalu bagaimana cara mengatasi hipertensi saat pandemi? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hipertensi selama pandemi seperti itu. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya harus dihindari oleh penderita hipertensi. Saya bacakan ya. Yang pertama, garam. Nah, ini biasanya kan orang suka makan makanan yang asin gitu ya. Garam seperti itu salah satunya, mungkin di makanan-makanan ringan gitu ya. Banyak sekali makanan-makanan yang mengandung garam. Nah, saya akan bacakan nih. Garam ini berkontribusi besar pada tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya. Jadi kalau bisa Anda harus membatasi konsumsi garam, apalagi kalau Anda punya riwayat darah tinggi dan juga jantung. Karena garam dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dalam darah ya, karena bisa mengikat cairan lebih banyak seperti itu. Itu garam. Kita lanjut yang selanjutnya, gula. Nah, gula ini dapat meningkatkan tekanan darah dan berkontribusi pada penambahan berat badan pada orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, kegemukan dan obesitas juga berpengaruh pada tekanan darah tinggi. Jadi kalau kita makan gulanya terlalu banyak, akhirnya bisa menyebabkan obesitas, dan orang dengan obesitas ini risiko mengalami hipertensinya jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengalami obesitas. Jadi Anda harus berhati-hati dalam mengonsumsi gula ya, yang secukupnya saja. Kita lanjut yang ketiga. Nah, ini dia, sering banget kalau kita lagi di rumah, bagi Anda yang suka makan yang agak-agak manis juga gitu ya, seperti sebelumnya gula. Ini salah satu makanan yang sering dibuat oleh ibu rumah tangga di rumah adalah puding instan. Nah, membuat camilan sehat yang praktis memang salah satunya adalah puding instan gitu ya. Hanya saja ada pengecualian nih pemirsa, bagi yang memiliki tensi tinggi, karena puding adalah makanan instan yang memiliki kandungan natrium cukup tinggi meski tidak asin. Wah, ini sebenarnya manis, tapi ternyata memiliki kandungan natrium yang cukup tinggi ya pudingnya. Jadi Anda harus berhati-hati ini 11-12 sama garam gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang selanjutnya yang keempat, acar. Mengawetkan makanan apapun membutuhkan garam. Nah, Anda yang suka makan gitu ya, apalagi lalapannya pakai acar, ini Anda harus berhati-hati juga, apalagi kalau Anda punya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kita lihat yang terakhir, yang kelima, saus tomat. Nah, bagi Anda nih yang sering makan mie gitu ya, mie instan atau mie-mian gitu ya, biasanya Anda akan menambahkan saus tomat atau saus sambal di situ. Nah, saus tomat ini makanan seperti saus tomat, sambal, dan pasta sejenis juga merupakan sumber natrium lagi nih yang berbahaya bila terus dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Jadi sekali lagi, kalau Anda ini mengalami atau punya riwayat hipertensi, kalau bisa katanya harus menghindari makanan-makanan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya harus dihindari oleh penderita hipertensi alias tekanan darah tinggi. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Putri Adimukti MKes MFAM SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Selamat pagi Dr. Putri, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas makanan yang katanya harus dihindari oleh penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seperti kita tahu ya, di masa pandemi ini kan salah satu penyakit gitu ya, atau komorbid yang harus diwaspadai dan diperhatikan dengan saksama adalah hipertensi. Karena katanya ini bisa memperburuk kondisi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, makanya kan harus ada jadwal dan pengawasan yang ekstra ketat banget untuk mereka-mereka yang mengalami hipertensi, supaya tidak terpapar COVID, dan kalaupun terpapar COVID ini bisa diminimalkan risikonya seperti itu. Nah, ini ada beberapa makanan yang katanya kalau bisa dihindari atau dikurangi gitu ya konsumsinya bagi penderita hipertensi. Kita lihat yang pertama dok, garam. Nah, ini kayaknya nomor satu ini yang harus diperhatikan. Garam ini seperti apa dok dampaknya bagi penderita hipertensi?
Iya, jadi memang dalam salah satu penanganan hipertensi itu sendiri yang memang saat ini kan banyak ya di masyarakat kejadiannya. Jadi penting sekali manajemennya. Jadi ada beberapa aspek, salah satunya kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup. Nah, salah satunya adalah pola makan. Nah, untuk menghindari makanan yang mengandung garam tinggi, anggaplah makanan yang asin-asin ya, seperti itu. Itu merupakan salah satu bagian dari manajemen pola makan. Jadi memang benar seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi tentunya dalam pengolahan makanan sehari-hari juga kita harus ingat. Jadi jangan terlalu banyak menambahkan garam ini ke dalam makanan. Jadi dalam pengolahan makanan itu kita batasi. Biasanya panduannya itu yang disepakati saat ini yaitu sekitar 5 gram sampai 6 gram per hari untuk setiap individu. Jadi itu kurang lebih hanya sekitar 1 sendok teh. Artinya pada saat kita memasak itu sebaiknya memang tidak perlu terlalu banyak garam. Jadi garam bisa ditambahkan kemudian. Kemudian kita juga harus memperhatikan selalu misalkan kita membeli makanan, kita memperhatikan label nutrisinya apakah ini termasuk tinggi garam atau tidak. Kemudian juga kita membiasakan untuk selalu mengonsumsi makanan yang fresh seperti itu. Jadi makanan yang fresh itu untuk vitamin dan mineralnya juga akan lebih baik daripada mungkin kita mengonsumsi makanan yang tidak fresh seperti makanan kalengan yang pastinya akan mengandung lebih banyak garam. Seperti itu. Jadi memang garam ini sendiri dia akan bisa meningkatkan baik itu tekanan sistolik maupun diastolik dari tekanan darah. Artinya memang harus ada pembatasan di sini. Oke, berarti bukannya tidak boleh ya dok ya, boleh tapi harus dibatasi jumlahnya gitu ya? Benar sekali, jadi kekurangan itu tidak baik dan juga kelebihan juga tidak baik. Oke, bukan berarti harus dihindari full karena memang membutuhkan juga seperti itu ya kandungan garam dalam tubuh kita, tapi harus dikurangi karena orang dengan hipertensi ini kondisinya agak berbeda gitu ya dengan orang-orang yang non hipertensi atau tidak mengalami hipertensi gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Nah ini gula. Nah biasanya kalau kita ngomongin gula kan untuk mereka-mereka yang DM ya atau diabetes gitu. Nah ternyata gula juga ini katanya makanan yang harus diwaspadai oleh penderita hipertensi. Hubungan gula dengan hipertensi, kalau garam kita mungkin sedikit banyak ngerti gitu ya dok ya. Tapi kalau gula dengan hipertensi ini gimana dok? Benar, jadi sama. Jadi selain makanan yang asin-asin, makanan yang manis-manis atau makanan yang ditambahkan gula juga itu sebaiknya juga dibatasi seperti itu ya. Apalagi kalau memang penderita hipertensinya ini sudah juga mengalami seperti diabetes ataupun obesitas, maka benar sekali bahwa membatasi makanan yang manis-manis itu juga bisa menurunkan tekanan darah seperti itu. Jadi bisa memperbaiki kondisi dari tekanan darah. Oke. Ini ilmu baru nih ternyata ya, tidak hanya garam, ternyata gula juga ini harus dihindari, tidak hanya oleh penderita DM tapi juga hipertensi juga harus diperhatikan untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak gula. Gula boleh gitu karena sumber energi juga gitu ya dok ya untuk tubuh, tapi kemudian juga harus dibatasi jumlahnya, disesuaikan gitu. Kita ini khusus untuk mereka-mereka yang mengalami hipertensi. Kita lanjut yang ketiga dok. Nah, ini sering banget ibu rumah tangga bikin di rumah nih dok. Bagaimana kemudian ketika mereka mau menyajikan untuk ya camilan atau snacking time untuk anak-anaknya, mereka membuat yang namanya puding instan. Karena ini dijual bebas di mana-mana gitu kan. Dan kesannya lebih lebih sehat karena tidak mengandung minyak atau goreng-gorengan. Ternyata puding instan ini sendiri kalau konteksnya untuk penderita hipertensi katanya harus menjadi catatan juga. Gimana nih dok? Ya, jadi kembali lagi ke konteks yang tadi ya. Jadi selama memang si puding instan ini kita tahu bahwa komponen dari garam maupun gula sederhananya itu masih dalam yang bisa kita toleransi, saya rasa tidak apa-apa diberikan. Tapi sebaiknya tidak terlalu sering. Karena tetap bagi penderita hipertensi, pembatasan baik itu makanan yang manis-manis maupun yang asin-asin itu harus ada dalam manajemen. Ya. Dan penting juga diingat di sini untuk snacking tentunya kita lebih pilih yang fresh, misalkan buah ya, kemudian juga sayur-sayuran, karena itu yang lebih dianjurkan, makanan yang lebih dianjurkan bagi penderita hipertensi. Karena sebenarnya prinsipnya seperti ini,
Mas Raden. Hmm. Jadi prinsipnya pada penanganan diet hipertensi itu number one adalah penanganan berat badan. Jadi manajemen berat badan itu nomor satu. Kemudian kita bisa melakukan, yang kedua adalah kita melakukan manajemen pola makan dengan baik dengan misalkan kita menerapkan pola makan DASH diet atau Mediterranean diet atau yang saat ini sedang banyak diteliti juga masih banyak lagi dia terkait hipertensi seperti Omni Heart Diet. Jadi kita melakukan modifikasi lifestyle termasuk juga pola makan dengan melakukan seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi pola makan yang baik seperti itu. Tentunya snackingnya juga harus yang bagus. Oke, jadi snacking time boleh, tapi harus kembali lagi kalau bisa yang fresh seperti buah-buahan itu lebih baik ya daripada yang instan-instan gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Nah ini juga sering, ini khasnya orang Indonesia juga, apalagi kalau pas lagi makan nasi goreng gitu ya, atau makan-makan yang lain gitu, itu acar gitu. Nah acar ini sendiri seperti apa dampaknya untuk mereka-mereka yang mengalami hipertensi nih dok? Oke, kembali lagi nih, ya makanan yang asin-asin dan makanan yang manis-manis. Dalam membuat acar itu sendiri tentunya kita tahu ya, ditambahkan garam, ditambahkan gula, seperti itu. Jadilah acar, benar ya. Tapi sebenarnya acar ini nggak sepenuhnya buruk, karena acar kan ada sayur-sayuran di situ, Ya, betul ya? betul. Ada timun, ada wortel. Iya, kadang-kadang dicampur juga cabai ya. Nah, ada bawang. Nah, tentunya itu juga ada unsur sehatnya. Jadi, tentunya kita mengonsumsinya dalam batas yang normal lah ya. Jadi, tidak terlalu berlebihan atau tidak setiap hari makannya acar mulu seperti itu. Jadi, seperti itu, Mas Raden. Oke ya, berarti memang kembali lagi jumlahnya, batasannya itu tetap harus diperhatikan gitu ya. Dan kan kayaknya nggak setiap hari juga kita makan itu gitu ya. Yang penting intinya diperhatikan jumlahnya deh gitu, sesuai dengan porsi. Apalagi untuk mereka yang mengalami hipertensi ini benar-benar harus in details banget ya untuk mengawasi pola makannya. Karena memang semuanya ini kan berawal dari you are what you eat ya gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir nih dok. Nah ini juga nih sering orang Indonesia kalau mau makan mie kayak mie instan atau apapun jenis mie-nya sering banget menambahkan saus tomat, saus sambal dan lain sebagainya. Nah ini saus tomat sendiri ini dampaknya ke tubuh ketika orang dengan hipertensi ini apa ini dok? Jadi benar, dalam manajemen pola makan itu biasanya saya juga mengajarkan bagaimana cara memasak yang baik, bagaimana cara pengolahan yang baik. Jadi edukasi itu penting sekali bagi penderita hipertensi. Kebetulan yang memang sudah di-refer ke klinik saya. Condiments tadi kita sedang membahas condiments tentunya ya. Condiments di situ termasuk saus, termasuk kecap ya. Dan di luar kondimen itu sendiri ada seperti bumbu penyedap ya, ataupun MSG, jadi nggak melulu garam. Nah ini semua harus diperhatikan. Kenapa? Karena juga mengandung natrium ya, garam tadi. Betul. Nah tetapi tentunya di sini kalau hanya sebagai bumbu saja supaya mungkin meningkatkan nafsu makan juga, nah itu saya rasa tidak apa-apa. Tapi tentunya kalau ini dikonsumsi dengan banyak, apalagi ditambahkan pada saat masak ya, jadi bukan hanya sekedar ditambahkan di atas piring makan, saya rasa itu akan cukup menambahkan nilai natrium di masakan tersebut, sehingga artinya nanti akan terjadi kelebihan natrium dari jumlah yang seharusnya dianjurkan bagi penderita hipertensi. Jadi tentunya di sini kita coba beralih dari menggunakan seperti saus atau kecap, kita menggunakan seperti rempah-rempah atau spice ya. Kemudian kita pilih bahan makanan yang fresh sehingga cita rasa makanan itu akan menjadi lezat, jadi tanpa perlu terlalu banyak menambahkan saus atau kecap. Oke, berarti kalau orang masak dengan kondimen-kondimen khusus gitu, apalagi yang instan mengandung natrium tinggi gitu kan, ditambah lagi nanti garnishingnya di atasnya ini waktu platingnya itu yang gimana-gimana mengandung natrium banyak, ini jadi akhirnya ya udah kondimennya iya, garnishingnya iya, pas plating juga iya, jadi gimana gitu, jadi akhirnya malah memperburuk kondisi hipertensi. Dok, boleh dicontohkan nggak sih dok? Kalau tadi kan ini beberapa makanan yang katanya harus dihindari. Nah, beberapa makanan atau jenis buah yang bagus untuk penderita hipertensi ini apa aja dok? Oke, jadi saya ingatkan kembali di sini ya, bahwa buah dan sayur itu jangan lupa sebaiknya tidak kurang dari 400 gram per hari ya, baik buah maupun sayur total ya. Jadi buah-buahan sebenarnya intinya kita harus terbiasa untuk menyukai beraneka ragam buah-buahan ya, jadi berwarna-warni.
buah yang bagus seperti tentunya mungkin yang mengandung vitamin dan mineral seperti kalium, magnesium ya. Kemudian seperti misalkan contohnya pisang, kemudian juga mangga, kemudian apel, kemudian jeruk. Jadi intinya kita berupaya supaya kita menyukai beragam makanan, beragam buah dan sayur. Jadi tidak hanya yang itu-itu saja. Jadi divariasikan. Kemudian kalau sayur-sayuran seperti yang berwarna hijau seperti sawi, yang berwarna merah seperti tomat, berwarna jingga seperti wortel. Jadi kita memang harus dietnya itu seperti pelangi untuk buah dan sayur. Oke ya, berarti memang buah dan sayur ini harus menjadi konsumsi utama untuk kita. Tidak hanya untuk hipertensi saja mungkin ya dokter, tapi juga untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Putri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dok, dan salam untuk teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, hipertensi saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hipertensi saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Nah, kalau kita ngomongin tentang hipertensi gitu ya pemirsa ya, apalagi di masa pandemi nih. Jadi kalau kita kemarin ada beberapa penyakit nih komorbid yang katanya bisa memperburuk kondisi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada stroke, apalagi pneumonia ya untuk yang paru-paru. Nah, salah satunya adalah yang mungkin menjadi perhatian kita bersama adalah hipertensi, karena katanya ini bisa menyebabkan ya koagulasi darah gitu ya, atau pembekuan darah yang dimana tidak bisa mengalirkan oksigen. Nah, ini juga kalau akhirnya oksigen tidak bisa tersirkulasi dengan baik kan bisa berpengaruh ke paru-paru juga seperti itu. Nah, ini hubungannya juga dengan hipertensi. Bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, katanya juga ini harus waspada. Nah, apalagi untuk mereka-mereka yang tidak atau belum, ya harapannya sih bukan belum ya, tapi tidak terkonfirmasi positif COVID-19, ini menjadi catatan bersama untuk lebih memperhatikan lagi bagaimana cara mereka menjaga kesehatan mereka supaya tekanan darah tingginya ini tidak terlalu tinggi, karena bisa memperburuk kondisi imunitas seseorang dan bisa terpapar COVID, dan akhirnya kalau terpapar COVID, ini kondisinya bisa lebih memburuk. Nah, untuk membahas tema kita hari ini, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ike Adriana SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi Dr. Ike, apa kabar? Selamat pagi, baik, terima kasih. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ike. Semoga Dr. Ike dan teman-teman di Geraha Kedoya dan juga keluarga di rumah tetap sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit komorbid juga gitu ya di masa pandemi, yang katanya kalau ini terjadi ini bisa memperburuk kondisi pasien COVID-19 ya. Bukannya menakut-nakuti, tapi kita harus waspada dan tindakan preventif gitu ya dok ya. Nah, sebelum membahas tentang hubungannya hipertensi saat pandemi gitu dok, yang dimaksud dengan tekanan darah itu seperti apa dan normalnya kira-kira di angka berapa gitu? Baik, tekanan darah itu merupakan gambaran seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, di mana tekanan darah sistolik itu menggambarkan tekanan darah sewaktu jantung berkontraksi, dan tekanan darah diastolik itu menggambarkan sewaktu jantung beristirahat. Dari beberapa konsensus disebutkan tekanan darah normal diastolik itu 80 mm air raksa dan sistolik itu 120 mm air raksa. Oh, oke. Dok, apakah kemudian standar ini sama berlaku pukul rata kepada semua orang, atau sebenarnya ini bisa beda-beda per orangnya gitu? Karena kan mungkin kalau kita ngomongin kondisi kesehatan seseorang dengan background kesehatannya gitu ya, entah dari keturunan atau pola hidup segala macam, ini sebenarnya bisa dipukul rata nggak antara range sekian nilainya sampai range sekian gitu? Atau sebenarnya setiap orang akan berbeda-beda nilainya tergantung mungkin juga tinggi badan, kita juga ngomongin body mass index-nya, seperti itu pengaruh nggak sih dok sebenarnya? Baik, sebenarnya
dari beberapa konsensus itu tidak ada perbedaan ya, hanya mengatakan dengan tekanan sistolik itu 120 dan diastolik itu 80. Tetapi pada umur usia lansia itu di salah satu guideline itu disebutkan jika ada faktor resiko seperti komorbid ya, mungkin ada kolesterol atau faktor resiko yang tinggi itu tetap disarankan di 120/80. Tetapi jika tidak ada faktor resiko boleh di 130 sampai 90 gitu. Oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kan dengan range angka segitu gitu ya, itu normalnya atau standarnya seperti itu. Nah, kemudian apa dok yang bisa menyebabkan tekanan darah itu bisa up and down, naik dan turun? Yang lebih bahaya kan ketika itu naik gitu ya dok ya, tekanan darah namanya juga tekanan darah tinggi gitu. Nah, apa yang menyebabkan naik dan kenapa akhirnya disebut dengan tekanan darah tinggi dan dampaknya seperti apa sih dok? Itu kondisinya seperti apa itu? Baik, untuk tekanan darah sendiri itu memang fluktuatif ya, bisa disebabkan itu karena dari gaya hidup, kemudian ada pengaruh dari stresor lingkungan, mungkin seperti stresor pekerjaan atau di dalam rumah tangga, dalam kurang berolahraga pun juga akan mempengaruhi kondisi itu. Tetapi dari penyebab penyakit medis yang lain atau mungkin kita sebut dengan hipertensi sekunder itu juga bisa terjadi hipertensi tersebut. Oke. Kemudian kalau kita ngomongin hipertensi itu dok, sebenarnya tekanan darah tinggi, ini kondisi yang seperti apa? Maksudnya kayak kalau diukur kan mungkin hipertensi atau tekanan darahnya meninggi gitu ya dok ya. Tapi kemudian yang terjadi di darah kita ini seperti apa dan apa pengaruhnya ke tubuh atau ke kesehatan kita gitu dok? Baik, untuk tekanan darah itu jadi karena tekanan darah tinggi, jadi kan tadi disebutkan kan tekanan darah itu menggambarkan seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi di mana kondisi tekanan darah itu tinggi, berarti akan semakin kuat pompaan. Jadi darah yang dipompakan itu akan semakin lebih tinggi. Dan hal itu tuh bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti mungkin gangguan di pembuluh darah, bisa di mata, kemudian bisa menyebabkan yang namanya retinopati hipertensi. Terus kemudian bisa menyebabkan beberapa penyakit yang di kaki ya, kadang-kadang kalau di kasio intermiten, jadi gangguan aliran pembuluh darahnya. Terus kemudian yang namanya gagal ginjal, karena di ginjal juga ada pembuluh darah juga. Terus kemudian yang kita lihat juga bisa seperti ada orang dengan nyeri dada atau serangan jantung, karena jantung juga ada pembuluh darah. Jadi tekanan tinggi itu yang akan nanti mengganggu proses dari normalnya pembuluh darah itu. Oke, dok, ini kan hipertensi, kalau ngomongin hipertensi ya ini kan menjadi kekhawatiran gitu, apalagi kalau dikait-kaitin sama pandemi COVID-19 gitu. Nah, ini akan menjadi catatan penting ketika kita kalau ngomongin segala jenis penyakit pasti orang ngomong, oh ini bisa diobati kalau deteksi dini gitu. Nah sebenarnya sebelum kita ngomongin deteksi dininya, sebenarnya gejala-gejala apa dok yang mungkin bagi mereka yang sudah pernah ada riwayat atau belum pernah ada riwayat tekanan darah tinggi sama sekali dan berpotensi mengalami tekanan darah tinggi, ada nggak gejala-gejala umum yang mungkin tidak spesifik ke seseorang tapi secara umum terjadi ketika orang mengalami hipertensi gitu dok? Baik, biasanya pada penderita hipertensi itu sebagian besar pada tahap awal gejala itu tidak ada atau tidak khas lah. Tapi jika hipertensi kemudian dia tidak terkontrol, berlangsung dengan waktu yang lama, kadang-kadang ada waktu dia itu bisa merasakan seperti sakit kepala atau mungkin nyeri kepala bagian belakang, kemudian bisa seperti pandangan mata kabur, kemudian kadang bisa merasakan rasa tidak nyaman di dada, kadang bisa disertai sesak nafas. Nah, dengan hal itu kadang-kadang kita harus mulai ada sadar diri untuk memeriksakan, coba saya mau tensi dulu, mungkin di pasienkes terdekat, atau mungkin kalau di rumah ada alat tensi digital bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Oke, nah kalau ngomongin hipertensi juga nih dok, maksudnya kan ada yang mungkin tadi tidak bisa dideteksi dari awal gitu ya, maksudnya gejalanya mungkin tidak akan begitu ketara gitu. Nah sebenarnya ketara atau tidaknya ini dipengaruhi dari tingkat keparahan dari hipertensi ini sendiri atau memang ada jenis-jenis hipertensi yang berbeda-beda ini dok? Baik, untuk tipe hipertensi sendiri itu sebenarnya
bisa diklasifikasikan ya sebenarnya beberapa tingkatan. Prehipertensi sendiri itu kita bisa tahu tekanan darah sistoliknya itu 120 sampai 139. Tekanan darah diastoliknya itu 80 sampai 89. Kemudian pada grade yang pertama, tekanan darah sistoliknya itu 140 sampai 159, diastoliknya 90 sampai 99. Di grade kedua, tekanan darah sistoliknya 160 sampai 179 dan tekanan darah diastoliknya 100 sampai 109. Kemudian grade ketiga, itu ada tekanan darah sistoliknya lebih sama dengan dari 180, tekanan darah diastoliknya itu lebih sama dengan dari 110. Nah, biasanya respon dari tiap individu itu berbeda. Kadang ada yang sudah di prehipertensi aja, dia ada keluhan pusing atau mungkin sedikit rasa tidak enak di dada. Kadang ada yang sampai di stage 3 masih biasa aja, seperti orang normal, tidak ada keluhan apapun. Jadi semua respon itu kadang-kadang tergantung dari tiap individu tersebut. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini dok, sebenarnya kan ini menjadi catatan bersama gitu ya untuk kemudian lebih waspada lagi gitu dengan hipertensi ini sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang siapa yang berisiko, siapa yang rentan, ini sebenarnya ada nggak seperti usia atau jenis kelamin? Kalau kita kan sering dengar, kita di masyarakat non medis sering bilang, kalau orang suka marah-marah ini pasti tekanan darah tinggi, dan biasanya orang yang suka marah-marah ini perempuan gitu kan, ibu-ibu gitu. Nah, sebenarnya ada tidak untuk tendensi ke satu jenis kelamin tertentu atau usia tertentu, range usia tertentu yang mereka rentan mengalami hipertensi? Baik. Biasanya sih pada awalnya kita harus tahu ya ini merupakan faktor genetik atau bukan. Terus kemudian umur. Pada umur biasanya dengan bertambahnya usia, dia akan meningkatkan resiko hipertensi. Untuk pada jenis kelamin itu, pria itu mempunyai resiko 2 kali lebih tinggi dibanding wanita. Tetapi pada wanita yang akan memasuki masa-masa menopause, itu juga akan meningkatkan resiko juga. Jadi harus mulai berhati-hati, terutama untuk wanita yang akan masuk masa menopause, lebih rutin aja untuk mengecek tekanan darah ya. Gitu. Oke, berarti memang ini menjadi catatan untuk kaum hawa, kaum wanita gitu ya, yang kemudian apalagi yang mau memasuki masa menopause, ini menjadi catatan dan harus prepare everything-nya secara lebih baik ya, supaya tidak mengalami tekanan darah tinggi. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas hubungan hipertensi dengan pandemi ini seperti apa dan risikonya seperti apa dan bagaimana penanganannya jika ada penderita hipertensi yang terpapar COVID-19 ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hipertensi saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Masih bersama dengan Dr. Ike Adriana SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Kita lanjut lagi, Dr. Ike. Ya. Oke, dok, ini kalau kita ngomongin tentang pandemi gitu ya dok ya. Nah, ada banyak artikel atau input yang masuk ke kita ketika kita baca berita atau informasi dari sosial media, bahwasanya untuk mereka yang mengalami hipertensi ini harus lebih waspada di masa pandemi ini. Kenapa harus jauh lebih waspada dan risikonya apa memangnya di pandemi ini dengan orang-orang dengan hipertensi ini dok? Baik, pada masa pandemi ini merupakan suatu tantangannya bagi kita semua, khususnya bagi penderita hipertensi. Dimana kita ketahui hipertensi itu merupakan salah satu komorbid pada COVID-19, sehingga diharapkan itu penderita hipertensi agar dapat menjaga tekanan darahnya terkontrol dan jika ada obat harus dikonsumsi dengan rutin. Dan kemudian pada laporan dari Indonesia sendiri pada tanggal 17 Mei 2020 kemarin, kematian itu 19% itu komorbid dari hipertensi dan diabetes. Sementara yang meninggal 47% itu mengidap hipertensi. Jadi sebaiknya juga senantiasa selain mengkonsumsi obat anti hipertensi dan tekanan darahnya juga terkontrol dengan bagus,
harus menerapkan protokol kesehatan yang disiplin akan terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Oh, oke, Dok. Sebelum kita lanjut, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati ya, Dok ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu, Dok. Ini dari @elizabeth_rv. Dok, saya penderita hipertensi terkontrol. Setiap pagi minum amlodipine 5 mg. Apakah aman menerima vaksin COVID-19 dan apa risikonya? Nah, gimana nih, Dok? Baik, selama hipertensinya terkontrol dengan obat rutin, saya rasa menerima vaksin tidak masalah. Karena dengan penderita hipertensi, menurut guideline yang disebutkan dari PAPI dan PERKI juga, sudah di ACC orang hipertensi yang terkontrol bisa menerima vaksin. Gitu. Oke, berarti tidak ada risiko khusus gitu ya, Dok ya? Dan boleh menerima vaksin ya selama hipertensinya terkontrol gitu ya. Oke, Dok. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Elizabeth ya. Kita lanjut lagi, Dok. Tadi kan dokter menyebut 19% itu karena hipertensi dan diabetes mellitus gitu ya, dan 47%-nya berasal dari hipertensi gitu. Ini jumlah yang tinggi kan gitu kan. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan kemudian, ini yang benar yang mana, Dok? Orang dengan hipertensi ini rentan atau mudah terpapar COVID-19 atau orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki riwayat hipertensi, tingkat keparahannya bisa jauh lebih buruk gitu dan bisa kondisinya lebih memburuk, atau dua-duanya benar? Begini, dari orang yang normal sendiri dengan virus COVID ini pun juga rentan sebenarnya. Kemudian ditambah sebagai faktor komorbid atau faktor pemberatnya, yaitu adalah hipertensi. Karena sudah dimasukkan dalam salah satu faktor risiko yang akan memperberat dari infeksi tersebut. Jadi sebaiknya walaupun tidak hipertensi ataupun hipertensi, sebaiknya tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena memang sangat benar-benar protokol kesehatan itu membantu melindungi diri kita sendiri dan orang sekitar. Oke. Untuk protokol kesehatan sendiri kan ini memang berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya gitu ya, Dok ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, ada nggak sih, Dok, prokes khusus gitu ya, selain prokes yang sudah disampaikan oleh pemerintah gitu untuk warga secara umum, kepada orang-orang hipertensi gitu, kepada orang-orang dengan hipertensi, ini ada prokes khusus nggak yang harus dihindari, do's and don'ts-nya gitu, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang dengan hipertensi selama pandemi ini? Karena kan mereka juga masuk yang, ya kalau ngomong rentan, semua rentan, tapi orang dengan hipertensi kan pasti akan jauh lebih rentan gitu, Dok. Apa sih yang boleh dan tidak boleh yang harus diperhatikan oleh orang dengan hipertensi selama pandemi? Sebenarnya pada orang hipertensi itu yang paling penting adalah mengontrol tekanan darah agar menjadi normal ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengkonsumsi obat hipertensi. Kadang-kadang memang beberapa pasien juga sudah merasakan bahwa sudah normal tekanan darah saya, jadi saya tidak akan minum lagi. Itu juga tidak boleh, karena hipertensi ini sendiri bukan penyakit yang dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Nah, kemudian menjaga pola hidup sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang rendah garam, perbanyak sayur, buah, terus kemudian lakukan olahraga teratur. Dengan olahraga teratur itu juga membantu metabolisme tubuh kita. Oke. Dok, kalau ada semisal orang nih dicek gitu ya tekanan darahnya ternyata tinggi gitu, tapi kemudian dia beralibi karena mungkin habis makan atau habis apa gitu. Nah, akhirnya dia berpikir bahwa selama ini tidak pernah punya riwayat tekanan darah tinggi kan gitu. Ini hanya sekali pas lagi cek kebetulan tekanan darahnya tinggi gitu. Habis itu dibiarin aja. Nah, sebenarnya ketika once pernah didiagnosis memiliki tekanan darah tinggi, ke depan ada potensi muncul lagi nggak sih, Dok? Dan apa risikonya ketika ini tidak ditangani atau diobati secara maksimal gitu? Baik, untuk pemeriksaan tensi mungkin waktu yang disebutkan tadi adalah 1 kali pemeriksaan ya. Untuk hipertensi itu bisa dilakukan mungkin setelah tahu nih, saya misalnya tensi saya tinggi, tapi coba deh saya konsumsi makanannya dirubah dulu, olahraga dulu. Tapi ternyata setelah dilakukan pengecekan mungkin beberapa kali atau selama 3 kali dan mereka masih tinggi, sebaiknya melakukan konsultasi ke dokter untuk diberikan dosis yang tepat untuk obat darah tingginya.
Tetapi jika pasien hipertensi itu tidak terkontrol, itu akan meningkatkan resiko timbulnya gangguan kerusakan target organ. Seperti yang pernah saya sebutkan tadi, pada mata itu bisa terjadi yang namanya gangguan pandangan, kemudian bisa sampai menuju ke kebutaan atau yang mungkin disebut retinopati hipertensi, dan juga gangguan pembuluh darah di ginjal juga akan menurunkan fungsi dari ginjal. Pada jantung juga akan terjadi gagal jantung, kadang-kadang bisa sesak, mudah lelah, bengkak kaki, atau mungkin kadang-kadang bisa disertai dengan nyeri dada. Pada otak pun pembuluh darah bisa menyebabkan stroke atau bahkan kematian itu sendiri. Gitu. Oke, berarti memang komplikasinya banyak ya. Kalau tadi disebutkan bagaimana kemudian dari hipertensi bisa pengaruh salah satunya ke gangguan indera penglihatan. Ini kalau dibahas tadi kenapa ada 19% hipertensi dengan DM dan 47-nya hipertensi, ternyata ini dampaknya juga 11-12 hampir sama dengan DM gitu ya dok ya, hipertensi ini ya. Bagaimana kemudian bisa mengganggu indera penglihatan kita juga. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram lagi dok, akan saya bacakan. Ini dari @bunli_21. Dok, saya wanita umur 50 tahun, tekanan darah 150, konsumsi amlodipin juga nih ya sama. Bagaimana cara menjaga kestabilan tekanan darah saat pandemi ini? Makanan apa saja yang baik buat Ibu Bunli ini? Gimana nih dok? Baik, untuk Ibu dengan tekanan darah 150 sudah mengkonsumsi amlodipin, sebaiknya apakah sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, apakah sudah berkonsultasi lagi ke dokter sebelumnya untuk kira-kira apakah perlu diganti dosis obat atau mungkin diganti dengan obat yang lain? Karena target kita kalau bisa sebenarnya adalah 130 Ibu minimal begitu. Terus kemudian untuk makanan-makanan yang harus dikonsumsi ya seperti sayur, buah-buahan, makanan yang banyak serat, terus kemudian hindari terutama makanan-makanan asin dan gurih-gurih itu yang akan meningkatkan tensi. Oke. Dok, ini kalau kita melihat DM-nya @bunli ini sendiri 50 tahun tekanan darah 150 gitu ya dok ya. Tidak ada excuses berarti ya, tidak ada pengecualian bahwasanya usia lebih muda atau usia lebih tua bisa access the standard gitu. Maksudnya lebih dari 130 itu gitu dok. Iya, betul, karena target dari semua konsensus adalah menjaga supaya tekanan darah ini seimbang ya, jadi normal, karena dengan tingginya tekanan darah dia akan mempengaruhi segala organ. Jadi dengan lama-kelamaan tensi tidak stabil dan fluktuatif itu akan mempengaruhi organ-organ target yang tadi saya sebutkan. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari @bunli_21. Dok, yang menjadi pertanyaan juga, kalau semisal orang didiagnosis pernah riwayat tekanan darah tinggi gitu, ini sebenarnya apakah harus selalu diselesaikan dengan pengobatan atau sebenarnya bisa terkontrolnya ini dengan pengobatan, dengan mengonsumsi obat, atau bisa dengan cara mengubah pola hidup yang jauh lebih sehat, mulai dari makanan, aktivitas fisik dan lain sebagainya, atau memang harus tetap dikombinasikan kedua-duanya? Oke, baik. Sebenarnya pada penderita prehipertensi itu lebih menekankan pola lifestyle yang bagus, seperti yang disebutkan olahraga rutin, makan makanan yang sehat, terus kemudian menjaga berat badan yang ideal. Tetapi untuk pada tensi yang mungkin di grade 1 sampai grade 3 itu lebih lifestyle dengan kombinasi obat antihipertensi. Karena dengan lifestyle saja belum membantu, sebaiknya langsung diberikan antihipertensi. Oke, berarti memang harus lihat tingkat dari si hipertensinya. Kalau prehipertensi bisa diatasi dengan pola hidup yang jauh lebih sehat gitu. Tapi kalau udah mulai lebih dari itu, ya tetap harus mengkombinasikan keduanya gitu ya, antara lifestyle yang sehat dan juga pengobatan seperti itu. Nah, apakah kemudian orang dengan hipertensi, anak-anaknya ini bisa berpotensi juga mengalami hipertensi ke depannya dok? Meskipun akhirnya orang tuanya mungkin punya pola hidup yang jauh lebih sehat lagi gitu. Dan anak-anaknya juga diajarkan untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat sedari dini gitu. Ya, karena hipertensi ini sendiri juga merupakan faktor keturunan ya atau genetik. Sebaiknya sedini mungkin jika tahu salah satu mungkin ayah atau ibu ada riwayat dengan hipertensi ya, dari muda harus selalu menerapkan pola hidup yang sehat, olahraga rutin, makanan juga yang sehat, hindari makanan yang terlalu gurih dan asin, seperti itu. Oke,
berarti setiap anak, karena ini juga penyakit keturunan gitu ya dok ya, berarti setiap anak punya bibit risiko atau rentan, dan ini sebenarnya kalau diajari dari awal, tadi kan dokter menyebut bagaimana kemudian bisa mengubah pola pikir anak-anak dari ini untuk menjaga pola hidup yang lebih sehat. Ini bisa diminimalkan nggak dok untuk terjadinya hipertensi ke depannya dari si anak ini sendiri? Bisa, jika menerapkan pola hidup sehat. Oke, berarti tidak akan ada hipertensi kalau akhirnya dari sedini mungkin ini sudah diajari pola hidup yang lebih sehat gitu ya, meskipun orang tuanya punya riwayat hipertensi yang mungkin cukup parah gitu. Iya, tetapi kadang-kadang dengan bertambahnya umur, dengan ada mungkin stresor juga ya, Ya. jadi tergantung sebenarnya faktor-faktor risiko dari luar seperti stresor lingkungan mungkin ya. Kadang-kadang itu kan bisa dari kadang orang bisa cemas atau apa. Nah itu kadang-kadang yang tidak bisa diubah ya, maksudnya kecuali mereka bisa mengatur stresor itu, kecemasannya juga dia bisa mengatur, sebenarnya tidak akan bermasalah sih. Tapi Oh. kalau sudah dengan yang namanya pola hidup sehat, terus kemudian yang namanya stresornya sudah bisa dicegah, ternyata masih ada darah tinggi, sebaiknya harus dilakukan untuk kontrol tekanan darah rutin. Oke, berarti memang harus mengontrol sejak sedini mungkin gitu ya, apalagi untuk mereka-mereka orang tua yang memiliki riwayat hipertensi, anak-anaknya harus disiplin banget untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat, makan sehat, hidup sehat, olahraga dan lain sebagainya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya tekanan darah kita tetap stabil dan tetap sehat gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih bersama dengan Dr. Ika Adriana SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dr. Ika, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya tekanan darah kita tetap stabil dan sehat ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, olahraga. Nah, dampak olahraga pada tekanan darah kita seperti apa sih dok? Olahraga rutin itu sangat membantu ya, terutama untuk metabolisme tekanan darah. Dan sebaiknya untuk olahraga pada orang hipertensi itu sebaiknya melakukan aktivitas ringan sedang. Jangan melakukan aktivitas yang tinggi dan cepat, karena akan meningkatkan detak jantung. Jadi sebaiknya olahraga ini dilakukan 30 menit tiap hari, minimal 5 dalam seminggu. Nah, itu dia ya. Jadi memang olahraga ini sangat penting, tidak hanya untuk hipertensi tapi secara umum gitu ya. Apalagi kalau untuk hipertensi dan tingkatnya yang ringan ke sedang gitu ya dok ya. Jangan sedang ke berat, nanti malah jatuhnya kayak atlet. Jadi malah olahraga prestasi, bukan olahraga sehat ya dok ya. Jadi memang harus diperhatikan. Olahraga, aktivitas fisik, nah juga harus diperhatikan ya. Oke dok, lanjut yang kedua, latihan pernapasan. Nah ini juga penting, tadi dokter menyebut bagaimana denyut jantung dan lain sebagainya. Ini latihan pernapasan juga penting. Betul. Untuk latihan pernafasan itu dalam beberapa penelitian juga sudah pernah ada dilaporkan bahwa dengan teknik pernafasan, pola teratur, dengan cara menarik nafas dalam, perlahan, sehingga frekuensi nafas dalam 1 menit bisa berkurang, itu akan membantu untuk merelaksasi tubuh kita dan akan memanajemen dari stres. Mungkin lebih orang tahunya seperti yoga atau mungkin meditasi, itu kan juga ada latihan pernapasan. Iya, jadi itu akan membantu tubuh untuk merelaksasi sehingga akan membantu tubuh lebih parasimpatis itu akan membuat kita lebih rileks. Oke ya. Oke, selanjutnya dok, jaga berat badan. Nah, apakah orang dengan obesitas atau overweight akan selalu mengalami yang namanya hipertensi, atau kalaupun tidak selalu, berapa persen risikonya, persentasenya dok? Baik, pada pasien-pasien dengan obesitas itu biasanya kan kita sudah tahu pola makannya juga tidak bagus, terus kemudian berat badannya juga sudah melebihi dari body mass index. Jadi sebaiknya, karena
pasien dengan obesitas itu sudah sangat beresiko sekali terjadi hipertensi dan penyakit yang lainnya seperti diabetes, dan kemudian akan menjadi jantung, bisa mempengaruhi ke ginjal juga. Jadi sebaiknya pada penderita obesitas itu harus mengatur pola makan yang sehat, konsumsi buah, sayur mayur, susu rendah lemak, usahakan Anda olahraga dengan berat badannya kalau bisa body mass index-nya itu dijaga supaya dalam range yang ideal, yaitu 18 sampai kurang lebih 22. Oke, ya ini memang harus semuanya dikontrol supaya BMI-nya, body mass index-nya ini antara 18 sampai 22 ya. Jadi kalau Anda di bawah 18, ini harus berhati-hati, kayaknya harus lebih banyak mengonsumsi makanan yang sehat. Lebih dari 22, ingat hati-hati, siapa tahu Anda mengalami obesity atau overweight gitu ya. Oke dok, selanjutnya, dan ini berkaitan dengan stress management. Mengendalikan stres ini juga penting untuk menjaga kestabilan tekanan darah dok. Iya betul, karena stres sendiri ini pun juga akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kadang-kadang memang kita tidak bisa melepaskan stresor ya, karena pekerjaan pun ada. Mungkin kalau di rumah juga bisa cekcok juga. Jadi lebih baik kita kalau bisa tuh memanajemen stres kita itu dengan bagus. Mungkin bisa mengalihkan dengan hobi tertentu, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai, atau mungkin bisa cuti dulu untuk berlibur, atau jika misalnya sudah melakukan hal itu semua dan tidak terselesaikan, ya mohon berkonsultasi mungkin pada psikolog atau mungkin ke psikiater untuk membantu mengatasi masalah itu. Oke, apalagi di masa pandemi ya dok ya, stresornya banyak banget gitu ya. Finansial iya, kesehatan iya, percintaan iya, juga mungkin rumah tangga dan lain sebagainya, sosial ya dok ya. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama supaya tetap sehat ya. Baik, terima kasih Dokter Ike sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan pandemi ini segera usai, Dokter Ike dan keluarga dan teman-teman di Rumah Sakit Graha Kedoya juga sehat-sehat terus gitu ya dok ya. Terima kasih dok, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.